Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya Yan Agustian, Kepala Bidang Penyuluhan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, akan menjelaskan terkait dengan budidaya tanaman anggur. Mungkin ada yang bertanya, apakah anggur bisa tumbuh di Kabupaten Bandung? Apakah bisa berbuah? Apakah rasanya manis? Jenis apa saja yang bisa tumbuh di daerah ini? Gitu kan. Nah, kami akan mengajak Anda ke lokasi kebun anggur Cangri di Desa Manggung Harja, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Kebun anggur ini seluas 5.000 meter persegi, di mana saat ini dikembangkan 600 varietas jenis anggur yang berasal dari Ukraina, Eropa. Nah, kami dalam video ini akan menjelaskan mulai dari pemilihan benih, kemudian pemilihan jenis pupuknya, kemudian pencegahan penyakit tanaman hingga pembuahan atau sampai dipetik buahnya. Oke, selamat menonton, semoga bermanfaat. Salam Bedas. Nama saya Denny, saya sebagai owner kebun anggur Cangri. Sebenarnya masa panen kita nggak ada musim ya, jadi memang diusahakan setiap saat itu ada yang bisa dipetik. Jadi memang karena pengunjung setiap hari datang, jadi kita usahakan setiap hari itu memang ada yang matang lah, ada yang, makanya kita buat pembuahannya bertingkat Om. Panennya itu diusahakan setiap saat gitu. Jadi istilahnya kebun di sini panen setiap saat. Setiap pengunjung datang ada yang bisa dipetik ataupun ada yang pesan jauh-jauh hari. Biasanya ada yang PO ya di sini. PO hari apa mereka bisa atau udah matang kita kontak. Jadi bandingannya sama koin dan 1000. Jadi anggur ini karakternya bagus, namanya anggur durian. Ini kalau hijau warnanya enak, tapi kalau rada merah dia agak ada asamnya. Saya juga heran. Makanya saya senang dia kalau dipanen lagi hijau begini gitu ya. Ini salah satu yang mudah untuk dikembangkan. Dia berbuahnya mudah dan anggurnya cukup cantik loh. Dan kalau lihat ini kan yang jarang di pasaran yang dijual di pinggir jalan gitu. Nah makanya si karakternya ini satu dompol biasanya sampai 1 kilo. Jadi ini satu dompol, istilahnya satu dompol ini bisa sampai 1 kilogram. Dan kesini sistemnya kalau yang beli, saya terangkan lagi, yang beli saya belum iklan untuk menjual keluar atau ke pasar gitu. Kita baru on the spot saja di sini yang datang. Karena produksi kita tadi baru sekitar 5 kilo lah per hari. Ini jenisnya, ini jenis arak ya. Ararat, jenis variannya ararat. Ini keunggulannya memang yang ini ya, terutama ini ararat. Keunggulannya memang dia punya buah yang besar dengan rasa yang enak ya. Warnanya pun menarik, itu warna merah. Nanti mungkin bisa dilihat yang matangnya di situ. Di kebun ini saya ada sekitar 102 varian. Sebagai uji coba, karena kita belum punya referensi yang bagus untuk anggur di lahan ini ya, makanya kita tetap, ini kan masih muda lah, kita masih pemula lah untuk anggur, baru 2 tahun. Jadi kita coba dulu beberapa varian sampai 102 varian. Itu kita cek dulu yang adaptif di sini apa gitu. Jadi yang adaptifnya apa, terus setelah adaptif apakah dia mudah berbuah atau tidak gitu, atau pengurusannya rumit atau tidak. Nah baru dia lakukan seleksi. Nah mungkin setelah kesini ini sudah dapat beberapa seleksi, akhirnya hanya 10 varian saja mungkin yang akan kita pertahankan, yang lainnya yang 100 tadi mungkin hanya koleksi sajalah.
ada tapi tidak dikembangkan. Biasanya yang beli, karena saya mungkin sering curcol di Facebook, pada datang, ataupun yang sudah pernah beli mereka repeat order ke kita gitu ya. Jadinya kalau yang repeat order sudah tahu jenisnya yang A, B, C, D, mereka mau sekian kilo, ya udah kita ambilin. Tapi kalau yang datang biasanya kita suruh icip dulu. Jadi ya setelah icip, kalau memang rasanya cocok, karena setiap orang ini seleranya berbeda-beda, jadi kadang-kadang ada yang sukanya manis sekali, ada yang suka agak asam, ada yang sukanya crunchy, garing, ada yang sukanya lumer gitu ya, lumer berair gitu ya, ada yang suka begitu. Dan di sini semuanya ada. Jadi kita ada berbagai varian itu. Jadi ya silahkan yang beli datang gitu ya, yang beli datang cicip dulu aja. Setelah cicip baru kita petik. Jadi misalkan ini kita cicip dulu aja di sini, cicip. Baru kalau cocok petik, baru di kilo lah, ditimbang. Kita jual sekarang sih 100 ribuan per kilo. Itu terus di sini kalau untuk saya lupa, di sini kita menerapkan untuk pemupukan full organik. Jadi menariknya di situ. Jadi kebun Cangri ini kita menerapkan pertanian anggur organik. Jadi nggak ada pupuk kimia di sini. Kalaupun bisa dilihat mungkin ya di sekeliling, kita memanfaatkan sisa-sisa tumbuhan, terus sisa kandang, kotoran hewan gitu ya semuanya. Terus pestisida di awal kalau memang tidak ada penyakit, pestisida, insektisida pun kita buat organik, kita buat sendiri. Kita sudah punya beberapa formula untuk pestisida gitu ya. Tapi kalau memang ada serangan yang hebat lah ya, daripada kita rugi ya kita pakai kimia juga. Tapi mungkin dengan takaran yang memang sangat terbatas untuk kimia di sini. Penanaman anggur di sini saya step by step, memang pertamanya di area greenhouse ya. Di greenhouse kita coba beberapa varian. Kita belilah bibit karena kan komunitas anggur di kita 2 tahun yang lalu sudah mulai banyak varian. Kita coba akan dulu di lahan, kita tanam, kita cek perkembangannya, kalau memang bagus kita lanjutkan. Terus ya kalau awalnya sih memang kita di persiapan lahan, kalau sudah begini tadi, sudah kita dapatkan varian-varian yang akan kita kembangkan, kita bagus, kita mulai siapkan lahan. Jadi ini sebenarnya tadinya lahan pesawahan. Jadi lahan pesawahan ini kita buat, ini nih saluran-saluran air. Kita memanfaatkan kontur tanah di sini. Jadi sumber air di selatan saya ada sumber air, di sana ada bendungan. Semakin ke utara ini semakin rendah. Jadi saya buat irigasinya memang bertahap gitu. Itu pertamanya memang persiapan lahan. Jadi sawah-sawah tadi saya buat jalur-jalur irigasi.